قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال ربنا تبارك وتعالى وصية للأولين والآخرين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat di Masjid Al-Imam At-Tabari. Doa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk mengangkat bala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk terjadi di muka bumi. Dan lebih khususnya sebagai senjata terampuh yang dimiliki oleh setiap mukmin ketika dia menghadapi lika-liku kehidupan yang ada di hadapan dia. Kita tahu selama seseorang masih menginjakkan kakinya di muka bumi ini, setiap hal bisa akan terjadi kepada dia. Terjatuh kepada kemaksiatan yang paling kecil dari sampai yang paling besar, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu sebagai senjata kita untuk menghadapi segala kesusahan-kesusahan yang ada di hadapan kita. Oleh karenanya para ulama kita memberikan perhatian yang khusus, bahkan mengumpulkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir Nabi di dalam suatu kitab khusus yang untuk mempermudah kaum muslimin untuk mempelajari, menghafalkan doa-doa tersebut dan mentadaburi doa-doa tersebut. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, belakangan ini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala pun melakukan hal yang demikian dalam kitab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menyebutkan satu doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai dari majlis ilmu beliau membaca doa ini. Kita sering membaca doa kafaratul majlis yang umum kita tahu dan sudah kita hafalkan, tetapi ada satu lafaz yang mungkin sebagian kita belum pernah tahu lafaz ini atau pertama kali akan mendengar di khutbah kali ini. Yang mana Ibnu Umar mengatakan jarang sekali Nabi SAW menutup majlis beliau kecuali dengan membaca doa ini untuk para sahabat dan untuk semua orang yang hadir di majelis tersebut. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan doa tersebut adalah Allahumma qsim lana
min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka ya rabbal alamin. Ini sekilas doa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar. Kata beliau, Nabi setiap kali selesai dari majelis, dan jarang sekali, kata Ibnu Umar, qallama, kata Ibnu Umar, jarang sekali Nabi meninggalkan doa ini setiap kali selesai dari majelis yang beliau buat untuk para sahabatnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Doa ini ana pribadi doa yang sungguh besar. Kalau kita ta'ammul, kita renungkan doa ini secara sendirian, doa ini memberikan pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Apalah kita, hamba yang kecil, lemah, ketika kita melihat doa ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Yang semulanya kita tidak semangat, kita akan semangat. Semulanya kita jatuh dalam dosa, kita akan berhati-hati ke depannya dengan membaca doa ini. Oleh karenanya Al-Imam Al-Munawi rahimahullah belum memberikan penjelasan syarah yang singkat tentang doa ini. Pada khutbah kali ini kita akan memetik beberapa faedah dari doa ini. Pada lafaz yang awal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Perhatikan para ikhwan fid din. Dalam doa ini kita mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada kita rasa takut kami kepadamu ya Allah. Apa yang fungsi rasa takut ini? Yang menghalangi kita untuk bermaksiat kepadamu. Ikhwan, lafaz yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini lafaz khasyah. Khasyah seringkali kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu takut. Ada bahasa yang lain sering kita terjemahkan adalah dengan rasa khauf. Khauf dengan khasyah itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Khasyah artinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan dan menjadikan kita dekat dengan Allah. Ketika kita takut dengan sesuatu dan kita jauh dari sesuatu tersebut, kita akan menggunakan lafaz khauf. Kita takut dari singa, kita takut dari ular, maka kita gunakan bukan lafaz khasyah tapi menggunakan lafaz khauf. Lafaz khasyah kata para ulama kita memiliki derajat yang sangat tinggi dan derajat yang paling rendah, dan selalu kita minta untuk diri kita adalah paling minimal rasa takut kita kepada Allah adalah jangan sampai kita menerjang keharaman atau kita meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita. Ini derajat paling rendah di dalam khasyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada para sahabat ketika itu, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada yang awam, ada yang mujtahid, ada orang-orang yang luar biasa. Rasulullah ingin ajarkan rasa takut, tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat paling tinggi itu sudah diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya kalau kita baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Nabi itu ibadah yang tidak mungkin kita lewati. Sama pun tidak bisa. Apalagi melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh karena ketinggian khasyah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu derajat yang paling atas. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan saddidu wa qaribu. Kalau kita tidak bisa persis Nabi, mirip-mirip lah. Jangan kita keluar jauh dari tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jika memang kita tidak bisa berada pada level tengah atau level apalagi pada level yang paling atas, minimal kita berada pada level bawah. Yaitu minimal kita tidak meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita larang kemudian kita menerjang apa? Keharaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Dua-dua ini adalah kemaksiatan. Para ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya Nabi SAW pun melanjutkan dalam doanya, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang ada di majelis ini keyakinan tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, keyakinan yang menjadikan meringankan kita seguluh musibah-musibah dunia. Di awal khutbah Anda sebutkan musibah itu banyak. Kita tidak punya uang itu musibah, kecelakaan musibah, sakit itu musibah, kita tidak bisa menambah ilmu itu musibah, kita terjatuh kepada kemaksiatan itu musibah, orang tua kita terkena itu adalah musibah juga untuk kita. Selama kita masih di muka bumi ini, rentan sekali kita untuk terkena musibah, baik musibah untuk agama kita ataupun musibah dalam dunia kita. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang realistis. Siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa yang tidak pernah selamat dari musibah, baik agama atau dalam dunianya? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada obat. Ketika kita susah, kita tidak punya uang. Kenapa kita tidak berani mengambil uang orang lain yang diamanahkan kepada kita? Karena kita yakin ketika saya mengambil duit ini saya akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika ada aturan yang dibuat oleh pondok atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau langgar karena kita yakin kita akan diperhitungkan perbuatan kita yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mengambil uang yang ada di lemari teman kita? Padahal dia begitu mudah untuk kita ambil, tidak dilihat oleh siapapun, karena kita yakin ini akan Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kepada kita dan akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-imanu kulluha yakin. Keimanan kita kepada Allah itu isinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pernah lihat Allah, kita belum pernah lihat neraka, kita belum pernah lihat surga, kita belum pernah lihat bidadari, kita belum pernah lihat khamr yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan keyakinan tersebut menjadikan kita mau sholat. Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau menuntut ilmu? Karena kita yakin. Keyakinan ini yang menjadikan kita kuat untuk menghadapi, menahan diri dari yang haram dan melaksanakan sesuatu yang wajib. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, law waqa'al yaqinu fi qalbil 'abdi la tara ishtaqan ilal jannah wa haruban minan nar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, jauh sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i, imam yang sudah merasakan nikmatnya iman ya ikhwan, yang sudah merasakan nikmatnya thalibul ilmi, dia sudah rasakan yang namanya manis iman, manisnya menuntut ilmu yang belum kita rasakan hari-hari ini. Kata beliau, seandainya keyakinan itu mantap di hati seorang mukmin, seorang hamba, maka seluruh keinginannya itu hanya ingin surga dan takut dari neraka. Karena tadi keimanan itu isinya keyakinan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mintalah kepada Allah keyakinan. Ya Allah, berikanlah aku keyakinan agar tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, menjadi ringan masa'ibad dunya. Kalau kita sakit, ya Allah, biarlah untuk meringankan dosa saya. Mungkin ketika saya terjatuh dalam ini karena dosa saya
Saya yakin Allah akan menghapuskan dosa saya. Ketika saya susah menghafal karena dahulu saya pernah melakukan A yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini harus saya rubah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Kemudian wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami orang yang memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami untuk dalam ketaatan kepada-Mu. Para ikhwani fiddin, Allah mengkhususkan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan di dalam hadis ini karena tiga-tiga ini adalah alat kita untuk merasakan kebesaran Allah. Orang yang buta, dia nggak melihat ayat Allah kauniyah. Dia tidak bisa melihat. Orang yang terlahir buta dari lahir, dia tidak bisa melihat indahnya bulan. Dia tidak bisa melihat indahnya dunia. Dia tidak bisa melihat keindahan yang Allah berikan kepada kita. Orang yang terlahir dalam keadaan buta. Orang yang terlahir dalam keadaan tuli, dia tidak merasakan kenikmatan yang namanya mendengar. Orang yang lemah, terlahir dalam keadaan lemah, cacat, baik mental dan fisiknya, dia tidak merasakan bagaimana nikmatnya berjalan, nikmatnya main bola, nikmatnya sholat dalam keadaan berdiri, sujud kepada Allah, karena tidak ada kekuatan. Rasul mengajarkan kepada kita tiga-tiga ini. Kita minta kepada Allah, telinga kita yang hari-hari ini kita gunakan, dan mata kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehat pada hari ini, dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, jangan sampai kita sia-siakan kecuali hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita. Dari SD atau dari SMP kita dipondokkan oleh orang tua kita. Kita telah menghabiskan kekuatan, umur yang penuh dengan kekuatan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merugi. Merugi kalau kita dari SD sampai S3 dengan titel yang begitu tinggi, tapi kita tidak tahu bagaimana cara solat kepada Rasul, solat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merugi kita. Kita punya bangunan rumah yang indah, harta yang banyak, tapi kita tidak tahu bagaimana sujud mentauhidkan Allah dengan yang benar. Bahkan kita menyangka syirik itu adalah tauhid, bid'ah itu adalah sunnah. Oleh karena hari-hari ini adalah nikmat yang luar biasa yang kita berada di atasnya. Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laqad an'ama Allahu alayya bi ni'mataini la adri ayyuhuma afdal. Kata Imam Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in besar. Kata beliau, saya diberikan dua nikmat oleh Allah, saya tidak tahu mana dua nikmat itu yang paling besar. Beliau punya istri, beliau punya anak, beliau punya harta. Kata beliau, nikmat itu kecil di hadapan dua nikmat ini. Nikmat yang lain kita dapatkan akan menjadi nikmat yang hakiki ketika ada dua nikmat ini. Apa kata beliau? Dia menjadikan aku orang Islam, walam yaj'alni haruriyatan. Saya dijadikan orang beragama Islam, kemudian saya tidak menjadi orang harurah, orang khawarij. Artinya dia berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, hari-hari ini kekuatan kita, pendengaran kita yang lagi sehat-sehatnya, gunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar yang haram. Kita tidak sengaja melihat sesuatu yang haram, atau kita pernah melihat sesuatu yang haram, minta ampunlah kepada Allah. Balikkan dia kepada ketaatan yang semisalnya atau lebih besar dari kemaksiatan yang pernah dilanggar, agar Allah menjaga anggota badan ini. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau menyebutkan satu kisah yang menarik. Ketika beliau mensyarah hadis ihfazillah yahfazka, kata beliau, ada orang tua, beliau memiliki umur yang jauh, sudah sangat rentah,
tapi penglihatannya sama dengan orang yang umur 17 tahun. Kekuatannya ke masjid sama dengan umur 17 tahun. Pendengarannya sama dengan umur orang 17 tahun. Ditanyakan kepada beliau, kenapa kok begitu kuat Anda? Kata beliau, saya menjaga anggota badan saya, maka Allah pun menjaga. Saya menjaga seluruh anggota badan saya ini untuk taat kepada Allah terus dari saya muda. Oleh karena Allah menjaga sampai saya dalam keadaan rentah seperti ini. Antum lihat masyayikh kita, ulama-ulama kita, umur 100 tahun, 90 tahun. Kalau dalam umuran orang umum, 90 tahun itu pikun dia. Jangankan orang lain, nama dia pun dia gak tahu. Orang yang tiap hari dengan dia tanya siapa Anda, dia sudah lupa, pikun. Kata para ulama, karena terkadang ada dia masalah di waktu mudanya. Dia tidak gunakan akalnya, penglihatannya, pendengarannya di jalan Allah SWT. Oleh karenanya, cara untuk merawat anggota tubuh itu gunakan kepada jalan Allah SWT. Kemudian beliau lanjutkan, Nabi SAW melanjutkan, waj'al huwaritha minna. Ya Allah, jadikanlah kekuatan kami, pendengaran kami, penglihatan kami, ya Allah, kalau memang sakit cepat disembuhkan. Jadikan terus sampai kami hidup berfungsi secara normal dan sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak rusak anggota badan tersebut. Kemudian di akhir-akhir doa, ana ringkas saja karena doanya panjang sekali kalau kita gali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah terbesar itu pada agama kita. Musibah ada dua. Musibah yang menjakiti dunia seseorang, kefakiran, sakit, dijauhi oleh orang. Itu adalah musibah dalam urusan dunia. Ada musibah yang luar biasa lebih besar dari musibah dunia, lebih parah daripada corona. Ada musibah di dalam agama seseorang. Ketika seseorang terkena penyakit syubhat, keyakinan yang merusak agama dia, maka ini adalah penyakit yang luar biasa besar. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, penyakit yang pertama ini, penyakit yang merongrong akidah seseorang, agama seseorang ini sulit disembuhkan kecuali hanya Allah, kecuali taufik dari Allah. Adapun penyakit yang kedua, penyakit syahwat, syubhat, itu bisa disembuhkan. Tapi penyakit syubhat yang merongrong akidah, keimanan seseorang sulit disembuhkan kecuali hanya datang dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan hidayah itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita banyak sujud, bukan karena ini dan itu, murni ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan khasyah, keyakinan, dan dijaga anggota badan kita dan kekuatan kita untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kemudian di akhir doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya laha min rawa'i doa. Alangkah indahnya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepada kita, terutama kita seorang penuntut ilmu, ana yang berada di atas mimbar ini dan antum yang lagi berjalan menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustadz muballigh di kemudian hari nanti. Doa ini perlu antum hafalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu adalah
sebesar-besar tujuan kami. Kita minta kepada Allah ketika kita mondok bertahun-tahun, baca Quran, kita menghafal Quran 30 juz, kita kuliah S1, kita kuliah S2, berlama-lama kita habiskan setengah dari umur kita untuk menuntut ilmu dan seterusnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya untuk mendapatkan secuil dari dunia. Allah Rasul mengatakan la taj'al. Artinya ada kesempatan kita mengambil dunia, tetapi jangan kamu jadikan sebesar-besar harapan, sebesar-besar tujuan itu hanya mendapatkan dunia. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan mengatakan wala mablagha ilmina, jangan sampai dia menjadi finish akhir dari dunia kita. Nasihat untuk antum dan anak pribadi, hilangkan semua keinginan dunia antum dari hari-hari ini. Latih sampai antum nanti menjadi S1, S2 dan S3. Karena itu penghalang keberkahan ilmu. Ilmu enggan masuk kepada hati kita ketika kita masih ada keinginan dunia. Datanglah kita dengan hati yang bersih. Allah akan mudahkan antum belajar ilmu apapun. Dan Allah akan mudahkan jalan antum untuk mendapatkan dunia tersebut. Allah mudahkan orang yang tidak pernah sujud kepada Allah untuk makan dari rezeki Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan kita terlantar mati, sedangkan kita adalah orang yang berjuang menegakkan panji-panji Allah. Kita berjuang menjadikan orang hanya sujud kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Allah tidak mungkin sia-siakan kita. Yakinkan itu, tanamkan kepada diri kita, hati kita. Hari ini kita kekurangan, insya Allah besok tidak. Pagi ini kita kekurangan, sore Allah akan berikan kita makan. Hari ini kita tidak punya uang, setelah zuhur ini Allah akan turunkan, akan memberikan jalan rezeki kepada kita. Tinggal kita tanamkan keyakinan kepada diri kita. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, Allah orang kaya itu banyak jalannya, tapi ada satu jalan yang dilupakan oleh orang-orang. Yaitu apa? Wattaqullah fa'ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, perbagusi cara meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita keluar dari pondok ini kita jadi imam agar kita dilihat oleh orang. Jangan sampai ketika kita nanti dapat gelar S1, S2 agar kita mendapatkan pujian manusia, agar kita dilihat oleh orang-orang, agar orang menjadi apa? Memberikan dunianya kepada kita, terus menuntut ilmu, agar kita punya alasan di hadapan Allah. Allah, ilmumu sangat luas, tapi saya hanya mampu mempelajarinya hanya sekian. Itu alasan kita kenapa terus menuntut ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahih. Beliau mengatakan, "Man kanat hammuhu dunya." Barang siapa orang yang belajar Al-Quran, menuntut ilmu itu karena dunia, keinginannya dunia, ja'alallahu al-faqrah nasba 'ainayhi. Allah akan jadikan kefakiran itu di depan mata dia. Dia takut miskin, dia ditakutkan menjadi orang miskin. Allah jadikan orang seperti ini yang mengharapkan dunia dengan agamanya, dengan Al-Qur'annya, dijadikan dia takut miskin terus. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kanat niyyatuhu al-akhirah." Barang siapa yang niatnya akhirat, jama'allahu syamlah. Allah akan mengatur seluruh perkara dia. Kehidupan dia akan diatur dengan sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atatid dunya wa hiya raghimatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya, Allah akan jadikan dunia itu datang dalam keadaan hina di hadapan dia. Dalam keadaan hina. Oleh karenanya, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ana ajak kepada diri ana pribadi dan antum semua yang akan menjadi dai, ulama, imam masa depan. Kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum di masa depannya.
Belajarlah, latihlah untuk mengikhlaskan niat pada hari-hari ini. Niscaya Allah akan memudahkan jalan antum untuk menuntut ilmu di kemudian hari. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang mendapatkan khasyahnya, keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasannya di dalam menyampaikan ilmu dan dalam menuntut ilmu. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana. Wa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna sihatan fil badan, barakatan fil rizqi wal umri wal ilmi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimis shalah. Allahu Akbar.